Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sistem pengajian pada karyawan. Perkenalkan, nama saya Pungki Atmanegara. Nama saya Andrea Titania Calisa. Nama saya Dea Delia Anggraini. Selamat menyaksikan. Pengertian gaji dan sifatnya. Latar belakang masalah umumnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai laba yang semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu pengorbanan sumber daya manusia atau SDM yang memerlukan suatu imbalan atau jasa yang dikorbankan. Apabila digunakan oleh sumber daya manusia, maka balas jasa itu disebut gaji. Gaji menurut KBBI, balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Adapun menurut ahli, yaitu Sikula, mengatakan pengertian gaji adalah balas jasa yang terbentuk uang yang diterima oleh karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai karyawan yang memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Gaji mempunyai sifat yang tetap setiap bulannya dan akan terus diterima selama periode kerja. Sistem adalah suatu kesatuan yang apabila disatukan akan mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada sistem gaji dalam ilmu ekonomi. Berikut adalah sistem pengajian karyawan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada sistem gaji menurut waktu. Sistem gaji menurut waktu dilihat dari satuan waktu yang dihitung per jam, per hari, per minggu, dan per bulan. Sistem ini berdasarkan seberapa lama pekerja tersebut bekerja. Contohnya, jika satu hari pekerja dibayar dengan gaji 50.000 per hari dan pekerja tersebut bekerja selama 1 bulan, berarti pekerja tersebut mendapat upah sebesar Rp1.500.000. Yang kedua, sistem gaji menurut satuan hasil. Sistem gaji menurut satuan hasil biasanya menghitung dalam bentuk per potong barang atau persatuan berat. Contohnya, pekerja tersebut mengerjakan 100 potong baju dengan harga per potong bajunya adalah 10.100 dan upahnya 10.000 dikalikan. Dan pekerja tersebut mendapatkan upah sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga ada sistem gaji borongan. Sistem gaji borongan biasanya ditentukan oleh kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja, contohnya seperti pekerja proyek pembangunan dengan kontraktor. Yang kelima ada sistem gaji partisipasi. Sistem gaji partisipasi adalah sistem gaji bonus atau memberikan insentif, contohnya perusahaan memberikan tambahan bayaran di luar gaji. Yang keenam ada sistem gaji mitra usaha. Pembayar ini diberikan dalam bentuk saham perusahaan dan diberikan kepada organisasi pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang kedelapan ada sistem gaji skala berubah. Berdasarkan pada skala hasil penjualan, contohnya, jika penjualan meningkat, maka jumlah balas jasa yang dibayarkan juga akan bertambah. Tetapi jika penjualan menurun, maka jumlah balas jasa yang dibayarkan juga akan berkurang. Yang terakhir ada sistem UMK. Sistem UMK adalah upah minimum kabupaten atau kota. Contohnya, gaji ditetapkan oleh gubernur atau daerah tersebut. Misalkan gajinya UMK-nya 4.500.000. Lalu ada sistem penggajian pada perusahaan. Nah, sebelum menentukan metode atau sistem yang akan digunakan untuk menggaji karyawan, pimpinan harus menentukan tanggal pembayaran gaji kepada karyawan terlebih dahulu. Apakah akan diberikan pada awal bulan atau akhir bulan, 1 kali dalam 1 bulan, atau 2 kali dalam 1 bulan. Pada sistem yang berjalan saat ini, penggajian pada sebuah perusahaan menggunakan sistem payroll. Dengan sistem ini dapat mempermudah pekerjaan HRD dalam menghitung hasil gaji kotor karyawan, waktu kerja, lembur, potongan, serta tunjangan untuk karyawan.
Proses menginput data yang pertama itu memperbarui informasi tarif pajak dan potongan gajian lainnya. Langkah kedua, mengecek setiap kehadiran karyawan dan data waktu menggunakan time card untuk mencatat kehadiran dan kedatangan karyawan. Langkah ketiga, transaksi penggajian dicek dan dipilah berdasarkan nomor karyawan, catatan file induk penggajian, dan transaksi para pegawai akan dibaca dan dihitung laba kotornya. Dan dikurangi oleh seluruh potongan penggajian. Setelah mendapat gaji bersih, sistem akan mencetak cek untuk gaji karyawan dan mengeluarkan. Lanjut. Lalu ada membuat perhitungan gaji karyawan. Untuk menghitung gaji karyawan, biasanya dibagi 3. Ada gaji karyawan tetap per bulan, gaji karyawan tidak tetap per bulan, dan gaji karyawan pertengahan bulan. Menghitung gaji karyawan tetap per bulan adalah gaji sebulan dikurangi potongan biaya jabatan yang sudah dikali 5%, menghasilkan gaji neto per bulan lalu dikali 12 bulan. Setelah dikalikan, dikurang penghasilan tidak kena pajak dan penghasilan kena pajak. Lalu dikurang PPh 21 per bulan, barulah mendapatkan gaji yang harus dibayar. Menghitung gaji karyawannya tidak tetap per bulan adalah gaji sebulan dikurang penghasilan tidak kena pajak dan penghasilan kena pajak, lalu dikurang PPh 21 per bulan, barulah menghasilkan gaji yang harus dibayar. Menghitung gaji karyawan pertengahan bulan sesuai jumlah hari kerja adalah jumlah hari kerja dibagi jumlah hari kerja sebulan dikali gaji 1 bulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis sistem penggajian karyawan adalah gaji merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang mempunyai ikatan kerja kuat secara berkala, berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan sifatnya tetap. Perusahaan menentukan sistem penggajian berupa payroll, sehingga dapat mengelola sistem penggajian dengan efektif. Sistem penggajian yang baik akan membuat karyawan terhindar dari penumpukan pekerjaan dan perusahaan akan terhindar dari keterlambatan memberikan gaji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.